kamu ada tetangga pondok, ada kamu kasihan dengan seorang perempuan karena janda, kamu datangi terus, kaulah. Bantunya bagus, tapi teko belum jelas ngono iki gak jauh, koyo kawinan dhisik mari bantune kan selesai. Nah, itu model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, Bapak Ibu, kita sampaikan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum khair. Mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan semua. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum anit tadhkurati mauridin. Ya. Jadi akhir-akhir surat Al-Mudaththir ini masih ada hubungannya dengan orang-orang Quraisy, terutama ibu bapak Walid bin Mughirah yang awalnya sudah tertarik dengan Islam ketika mendengar Nabi membaca Al-Quran itu. Setelah ngomong dengan keluarga, ternyata Al-Quran itu kok bahasanya bagus, ya, mulai tertarik. Akhirnya tertariknya itu ternyata bukan karena Qurannya, karena Nabi Muhammad ini kalau ada mu'alaf, orang sudah mulai tertarik dengan Islam itu sering dibantu lebih banyak. Disitulah akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab kumpulkan uang sebanyak-banyaknya diberikan pada Walid bin Mughirah. Yang intinya akhirnya Walid mengatakan, oh tidak benar, saya tidak akan pernah tertarik dengan ajaran Muhammad yang tidak boleh nyembah berhala. Bahkan mengatakan Quran itu sikrun. Wah, Quran itu sihir, kondang, itu Muhammad kan bohong-bohongan. Walhasil tetap kompaklah ibu bapak orang-orang Quraisy untuk menolak Al-Quran. Maka ayat ini, di akhir ayat ini ditegaskan famalahum minat tazkirah muridin. Jadi mereka itu muridin berpaling dari tazkirah. Tazkirah itu peringatan, yang dimaksud adalah peringatan Al-Quran. Fa ayu syai'in khasala lahum muridina al-Quran. Itulah Bapak Ibu, orang kalau hatinya belum dibuka Insya Allah, menerima kebenaran itu tidak mudah. Apalagi kalau menerima kebenaran hidayah itu hanya karena duit, karena pangkat. Apapun mesti berpaling dari Al-Quran. Karena umurun mustafirah, ya. Jadi kalau mendengar Quran kembali pada watak dasarnya seperti khimar. Keledai, umur itu jamak dari khimar. Mustanfirah yang terkejut, ada yang mengartikan terkejut, ada yang mengartikan lemah, keset itu ya lepan, malas. Farrat min qaswarah, yang lari dari harimau. Jadi dengar Quran itu langsung telinganya ditutup. Apa ini bikin telinga enggak enak mendengarkannya. Ya. Tapi yang menarik ayat selanjutnya ibu bapak, bal yuriduna kullu mri'in minhum ayyuta sufa munasyarah. Tapi walaupun begitu tetap nantang Nabi Muhammad gitu loh. Yuridu kullu mri'in, setiap orang Quraisy itu yang masih musyrikin ya, itu yuta didatangkan suhufan, itu kitab, sahifah.
munasyarah yang terlembar. Jadi maunya mereka itu kalau memang Muhammad betul sebagai nabi, ya kami ini mesti diturunkan kitab undangan begitu yang ada terus nama satu-satu gitu. Ini Abu Jahal, kamu memang diperintah Allah beriman, Abu Lahab, semua satu persatu Pak. Suhuf itu jamak, sahifah. Ya, lembaran-lembaran. Ya. Nabi yang menerima kitab kan memang Taurat, Zabur, ya Injil, Quran. Tapi nabi-nabi di luar itu kan juga menerima namanya sahifah-sahifah. Lembaran-lembaran, tidak berupa wujud kitab seperti Quran buatan. Nah ini mereka itu tetap nantang walaupun mereka tidak mau menerima Quran dan menerima kebenaran Islam, tapi mereka sering nantang Muhammad, kalau sampai betul Nabi, wahai Muhammad, ya tolong, ada kitab, ya dari mereka selalu mengatakan, ya Muhammad lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta sehingga ya takti kullu wahidin minna bikitab, sehingga datang dari kepada kami ini tiap orang langsung dari langit minas sama, ya. Lembaran yang di situ ada unwannya, ada tulisannya dari Allah, ila fulanin fulan fulan fulan, Abu Jahal ini dari Allah kepada sampean, memang sama diminta beriman. Abu Lahab, Walid bin Mughirah, ya tokoh-tokoh yang lain misalnya Bapak Ibu, ya Abu Sufyan waktu itu maunya begitu, suhufan munasyarah. Jadi lembaran-lembaran seperti langsung dari Allah turun langsung pada orang satu persatu. Ya orang namanya tidak beriman itu kan ya aneh-aneh Bapak Ibu. Ya. Jadi maunya begitu, sehingga kalau memang begitu, memang saya ini diperintah Allah langsung, tidak lewat kamu Muhammad, baru saya akan beriman. Ya. Wa ani bin Abbasin, dan menurut Ibnu Abbas, sahabat yang paling paham tafsir, kanu yaquluna in kana Muhammad shadiqan, jadi jika Muhammad itu memang betul-betul nabi dari Allah yang diperintah untuk mengajak kami kepada kebenaran agama, fal yusbih inda ra'si kulli rajulin minna sahifah. Ya. Jadi ada lembaran, bahkan lembaran itu tertulis langsung bara'ah minan nar. Kalau kami ikut Muhammad, ada tulisannya, kita akan lepas dari neraka. Ya, betapa ibu bapak memang sulitnya orang menerima kebenaran. Ya. Allah kalau sudah nutup orang begitu. Kembali kepada Al-Anfal 24 yang dulu itu Ibu Bapak. Kalau Allah nutup hatinya, ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahui bahwa Allah itu menutup seringkali antara orang itu dan hatinya. Memang hati itu di dalam diri orang. Kalau hatinya ditutup Gusti Allah, kalau yang nutup orang lain kan gampang, yang nutup Gusti Allah Bapak Ibu. Bukai kan angel, tidak Allah sendiri, itulah hidayah. Tidak bisa. Quran itu kan hidayah. Dan yang lebih penting, saya mengulang-ulang Ibu Bapak, Quran itu adalah syafaat, itu yang penting. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan hadis itu, walaupun sudah setelah Ramadan ini, jenengan moga-moga pancet semangat maca Quran. Amin Allahumma. Jadi jelas ya itu hadis itu mengingatkan kita mengurangi medsos, berarti harus memperbanyak maca Quran. Syafaat. Quran itu dawuh Gusti Allah ya Pak. Jadi sekali lagi, orang meninggal dunia, ya 7 langkah sing ngubur kundur, datanglah mungkar dan nakir. Ya. Tapi yang menarik, orang ini wibawanya jauh lebih besar daripada mungkar nakir. Sehingga dengan pelan mungkar nakir takut, kamu siapa? Orang ini akan saya siksa. Tugas kami berdua sebagai malaikat memang menyiksa orang di dalam kubur. Walaupun muslim kalau nakal, bedik, kurang ajar, maksiat di dunia, kami harus siksa.
Nggak bisa kata orang itu. Lah kamu siapa? Saya ini Quran. Gusti Allah, Qurankah? Ya katakan Gusti Allah, Pak. Kamu udah bisa nyiksa orang ini, nggak bisa. Dicek, iya, tapi yang dibacanya satu surat. Al-Mulku itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang insyaallah hanya 27 ayat. Tapi orangnya nakal, kata Mungkar Nakir. Bedek, kurang ajar. Saya harus siksa dulu. Tapi yang menarik Mungkar Nakir itu tidak berani melangkah satu langkah pun, tidak berani dengan orang itu wibawanya gede banget. Tidak bisa. Dan memang Quran. Memang meriwayat orang itu adalah Quran. Quran itu kan satu hidayah, dua obat, syifaun itu Bapak Ibu. 6 kali lafaz syifa yang sering kita ulang-ulang itu loh Bu. Jadi ya kalau ingin sembuh dari penyakit ya tetap Quran. Seperti sekarang misalnya orang sudah mulai harus waspada, bukan ditakut-takuti ya. Hepatitis akut, ya memang dokter Dewi bingung. Hepatitis kan liver. Tapi tahu-tahu akut gitu loh Pak. Gejalanya gak ono, tahu-tahu akut, tahu-tahu mati. Dan yang diserang anak-anak ini. Bayi lahir, kena sudah yang banyak bayi ini. Kan repot. Dokter sendiri sampai sekarang masih penelitian, ya hanya gejalanya kalau sudah mulai kencing yang mual, mual terus kencing hitam itu sudah sangat. Tahu-tahu itu Pak, sudah sulit tertolong. Ya tetap insya Allah lah, semua Gusti Allah kok. Ya, Kanjeng Nabi tetap konsisten, ada orang datang mesti ya alaika bi qiraatil Quran wa syurbil asal. Ayo perbanyak baca Quran. Quran dibaca, ngombe madu, insyaallah penyakit apapun. Ya, memang ini sedang dicari apa ada hubungan dengan virus. Memang virusnya namanya adenovirus. Tapi apakah adeno ada hubungan dengan COVID ya belum jelas juga. Tapi ya begitulah. Ya, kita ini ya harus tidak usah sekali lagi kembali pada Gusti Allah mawon. Tetap Fusilat 30 ini kata innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu absyuru bil. Jadi kalau menghadapi apapun Allah langsung aja khawatir, aja susah. Tapi kalau sudah psikis jiwa ini langsung drop Pak, itu penyakit itu kayak tanggul yang jebol, imunitas lah jebol. Maka ada buku baru yang sekarang ramai dibicarakan yang menarik. Ada seorang profesor di Amerika, bukunya baru ketika mengkritisi ya pemimpin saat dunia ketika ngurusi COVID kan terlalu aturan yang didulu kan aturan Bu, the fundamental of health itu. Profesor Sowanda, ini orang Jepang sudah menjadi warga negara Amerika, pinter. Isi buku itu bahwa aturan apapun tentang penyakit itu hanya 30%. Menurut Profesor ahli kesehatan ini, bahwa kesehatan orang itu 70% tergantung wongi apa orangnya. Lah dari orang kan hati. Dalam diri orang itu yang penting kan hati nih Bapak. Nah disinilah makanya hati. Ihdinas siratal, ya Allah berilah kami hidayah, terutama dengan Quran. Jadi ya ini kalau sudah Quran insya Allah Quran. Moga-moga ibu-ibu setelah Ramadan tambah semangat. Amin Allahumma. Kalau bulan Ramadan sehari 2 juz, di luar Ramadan tambah semangat sehari 3 juz. Moga-moga. Amin Allahumma. Bapak-bapak sebagian tetap tidak tahu maca Quran gitu. Moga dimulai Pak, ayolah. Sehari paling dimulai lah, jangan sampai nggak maca Quran. Jelas itu syafaat. Ketika menghadap Gusti Allah, akhirnya malaikat tadi kan begitu. Allah terjadi perdebatan lagi, ya tetap aja kalah. Akhirnya Mungkar Nakir, ya tidak bisa ya Allah, kami berdua kan hanya melaksanakan tugas. Untuk kasus orang ini ya Allah, kami tunggu perintah panjenengan. Kalau panjenengan hari memerintahkan kami siksa dia.
Kalau menjenengan misalnya oh aja disiksa, kami akan sudah selesai, final, tidak akan menyiksa orang ini. Ya Allah kira dawuh Bu, Pak. Ya sudah, wong dia suka baca Quran, jangan disiksa. Alhamdulillah, dosa ya Allah disepuro. Dengan membaca Quran otomatis kan menghapus kecuali syirik dan takabur mawon. Syirik. Dan kembali ke fitrah itu sebenarnya tidak syirik. Jadi Bapak Ibu, kata fitrah ini mau mengingat di dalam minal aidin wal faizin itu fitri ya. Kata fitrah di dalam Quran hanya sekali, surat Rum ayat 30. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Hadapkanlah dirimu pada agama Allah, dan agama Allah yang maksud Allahnya sendiri, zat Allah bukan agamanya, dan itu fitrah Allah. Fitrah Allah itu ternyata ayat itu Bu Pak ya, di dalam kitab-kitab tafsir ditafsirkan dengan surat Al-A'raf 173. Jadi Ar-Rum 30 yang menyebut fitrah, sekali fitrah. Kalau fatara, kata kerja, itu 18 kali. Jadi kalau fatara maknanya menciptakan. Fatara sama wadul ardi berarti Allah yang menciptakan langit, dan maka ada namanya surat Fatir. Fatir sama dengan Khaliq, Al-Khaliq, Al-Fatir, tok lah ya, tok ya. Al-Fatir sama dengan Al-Khaliq yang menciptakan. Maka fitrah itu penafsirannya yang betul bukan suci, nyun sewu. Ternyata di tafsir-tafsir ya cek memang tidak ada yang menerjemahkan suci. Fitrah adalah as-sifah allati yattasifu biha kullu mawjudin awwala khalqihi. Sifat dasar, sifat asli pembawaan setiap makhluk manusia ketika awal diciptakan. Makanya yang dimaksud fitrah di dalam surat Rum 30 ini ternyata ditafsiri dengan Al-A'raf 173, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi yang dimaksud fitrah adalah mentauhidkan Allah dan tidak pernah syirik kepada Allah, menduakan Allah. Jadi roh ibu bapak yang hadisnya ayatnya jelas umur 120 hari menurut Quran hadis ibu bapak, janin yang sudah bentuk mini kecil lengkap dengan 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, tapi kan bentuk mini kecil, tidak bergerak, wong belum ada nyawanya. Ya, sama takut ibu-ibu itu mesti ngambil ibu-ibu. Yang ngambil kan ibu-ibu ibu hamil, yang melahirkan ibu-ibu, yang menyusui juga ibu-ibu Pak. Bapak ini enak dok, gawe dok, lo gawe. Jadi yang terasa kan ibu. Menurut Adi memang 120 hari 4 bulan. Maka USG 4 bulan belum kelihatan. Sudah 5 bulan sudah kelihatan. Mulai ada gerak. Termasuk laki perempuannya sudah kelihatan. Jadi roh itu kan dimasukkan, semua ditanya, ibu bapak, alastu bi rabbikum, kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu enggak? Semua menjawab qaulu bala syahidna. Nggih ya Allah, kami bersahadat. Maka Engkaulah Tuhan kami dan kami tidak akan menduakan, tidak syirik. Syirik kan tidak mau diwayu. Bahasa saja dulu kan pancet mawon Bu. Menyekutukan Allah adalah kurang tegas. Menyekutukan Allah, sekutu itu apa? Kan kurang tegas. Menduakan Allah lumayan. Nah, kalau bahasa Surabaya mawon lah syirik itu ya wayu. Allah tidak lebih wayu. Allah tidak mau dimadu, Gusti Allah tidak mau dipoligami loh. Ibu-ibu aja tidak ada yang mau. Ada Bu? Tidak ada yang mau. Tidak ada. Saya kan cerita teman, sampai sekarang masih hidup teman saya Bu, ngajar di UIN. 17 tahun Pak, tidak punya anak. Tapi tidak mau, tetap diduakan, tidak mau Bu. Dirayu apa sampai sekarang gagal loh. Dek, sering sambatan baik kula.
Mas yo apa pancen gak gelem Mas. Ya ditungani ya kadang-kadang. Dik. Padha ngerti nih ya alumni Win juga istrinya. 17 tahun gak duwe anak ini cara Quran. Oleh kawin, tidak usah Mas. Gak apa-apa Quran. Itu akhirnya istri yang duduk langsung ngadeg Bu. Enggak Quran-Quranan. Karena suaminya tentu enggak Quran-Quranan. Dik, ono ayat Dik, tapi 17 tahun termasuk darurat yang dibolehkan untuk kawin lagi. Ngadeg nih Bu, enggak Quran-Quranan. Ya sudah, sing lanang ya Bu. Ya wes, yo kan banyak anaknya saudara ya. Ambil anak angkat aja. Kelihatannya udah ambil anak angkat. Jadi ketika kitanya ingin terang-terangan ingin dimadu tidak mau, akhirnya kan rusak imannya. Gak Quran-Quranan, gak Islam. Lah syirik itu jelasnya syirik itu orangnya musyrik, lah perempuan musyrikah itu menduakan Allah itu kan Allah tidak mau diwayu. Dosa yang paling dari Allah kan satu syirik, dua takabur itu. Ya, bahwa selama ini kita juga masih salah mengartikan iblis kafir, loh iblis itu di surga kok Pak, dengan Gusti Allah ada malaikat, ada Nabi Adam. Hanya ketika Allah ingin menciptakan manusia Nabi Adam, malaikat waktu itu kan bukan protes tapi memberikan pertimbangan. Untuk apa manusia ya Allah? Dan nanti membunuh aja manusia di dunia. Kalau malaikat jenis kami ini kan sujud terus, ibadah terus. Loh, saya kan lebih tahu kata Allah. Ya segini aja lah. Kalau kamu lebih tahu dari saya, kamu sebutkan benda-benda di surga. Malaikat tidak bisa semua, iblis apalagi yang bisa Nabi Itulah akhirnya, ayo sujud hormat. Kamu hormati manusia, manusia itu paling pinter. Kamu hormati manusia. Fasajadu, semua malaikat sujud hormat illa iblis. Mengapa? Aba wastakbaro. Kan ayat itu diulang-ulang toh, di Al-Baqarah ada, di An-Nisa ada, Al-Maidah ada, di Al-Qasas pun ada. Aba itu menolak, membangkang, wastakbaro takabur. Jadi bukan kafir di surga bersama Allah kok, gimana tidak percaya Allah. Takabur. Allah itu paling benci syirik, takabur. Makanya selalu mengulang-ulang. Vaksin sampai di booster tapi tidak pernah kembali Allah, tidak ada tawakal, apa tuh tidak takabur. Ikhtiar wajib, tapi bahwa kembali pada Allah pasrah Gusti Allah itu tawakal. Semua ikhtiar harus dibarengi tawakal, balik Gusti Allah, apa tidak takabur. Saya bisa ngatasi Covid, 2 tahun juga tuntas. Sekarang ya alhamdulillah lah sudah endemi, mudah-mudahan memang pandemi itu sudah end kan berakhir. Tapi tahu-tahu ada ini, ya itu selalu begitu. Nah, kembali pada fitrah ini Bapak Ibu, jadi fitrah itu bukan suci. As-sajiyah, al-jibillah, as-sifah, al-asliyah atau biyah. Bahwa watak dasar manusia itu mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah. Itulah fitrah. Selama ini kan sekali lagi nyun sewu selalu tetap diartikan fitrah itu kan suci minal aidin wal faizin, mudah-mudahan dia kembali suci. Dapuran kau yang ini cek nakal kok suci. Kembali pada asal pada Allah. Jadi selahari raya itu ya Allah, Allah, Allah. Segalanya Allah, menghadapi kesulitan apapun ya Allah, Allah. Nikmat apapun yang berikan kita ya tetap Allah, 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 Allah. Makanya ya akhir-akhir ini Bapak saya bersyukur karena sudah tiap pagi kalau di pondok masih baca tafsir gini dan ganti-ganti kan tafsir ini buka ini. Ternyata memang kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, kayak terakhir juga yang kami sampaikan itu Ar-Ra'd 11 itu kita nyata-nyata sama dengan mengartikan sakinah bahagia itu salah. Innalladzina qalu rabbuna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selalu diyakini ayat motivasi agar orang berikhtiar dengan sekuat tenaga. Kita cek betul di tafsir Ibu Bapak, ternyata ayat harus wajib bersyukur.
Allah tidak akan merubah. Itu kan ma di situ di Kementerian Agama kan juga diterjemahkan nasib atau keadaan. Nggak bisa. Di tafsir saya baca betul, ma di situ adalah kenikmatan. Jadi Allah tidak akan mengangkat kenikmatan yang setelah diberikan pada kaum kecuali ya mereka tidak mau bersyukur. Kata yugayiru itu ternyata penafsirnya taroku asyukro, tidak bersyukur. Dan ayat itu mirip sekali 99% dengan Al-Anfal 53. Ma-nya diganti nikmat. Dzalika, kalian bisa cek. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan qad an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanya ma-nya kalau di Ar-Ra'd 11, ma hanya disebut ma sesuatu, dan itu memang harus ditafsirkan dengan apa? Lah ternyata harus ditafsirkan dengan ayat. Pertama kali harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di Al-Anfal 53, ma di situ adalah nikmat. Nikmatan qad an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma, persis Pak. Miripnya hanya ma di situ diganti nikmat. Jadi ayat dengan ayat dengan hadis, ada dengan pendapat sahabat, tidak perlu dengan akal. Jadi ayat itu persis la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau diberikan nikmatan sudah kondisi membaik seperti ini, kamu tidak mau bersyukur, oh dilaknatnya berusaha. Diangkat kenikmatan diganti laknat. Tapi selama ini kan Ar-Ra'd 11 itu dianggap motivasi. Jadi memang ya kita tidak akan nyalah nih wong tuh, hampir semua kiai juga begitu. Tapi kalau baca betul di tafsir ternyata, dan fitrah itu juga sama. Jadi kan punya tafsir apapun loh, sing asli tapi itu terjemahan loh. Sing asli tafsir loh, terjemahan kan lek terjemahan keliru lho padha ae. Diwaca tafsir betul jadi kamus bahasa Arab. Cek kamus itu fitrah itu dimunci, di maurid, di tafsir apapun, di kamus bahasa Arab apapun, ternyata fitrah itu yang memang bukan suci, watak dasar. Pembawaan asli. Makanya fitrah yang hanya sekali disebutkan Gusti Allah di Quran surat Rum 30 tadi, memang di dalam kitab-kitab tafsir ditafsirkan dengan surat Al-A'raf 173 itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi fitrah itu ya Allah. Jadi fitrah itu ibu bapak berarti sami kali asilmi, udhulu fisilmi. Asilmi itu kan akhlasu fit tauhid wa kullu la ilaha illallah. Memurnikan tauhid, tidak pernah menduakan Allah, dan katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu yang paling diseni Gusti Allah. Dosa apapun pokoknya betul syirik. Jadi fitrah itu artinya memerintahkan dia jangan sampai syirik. Lah dulu syiriknya dengan berhala, sekarang syiriknya dengan HP apa ndak podo ae. Ketika kita memandang HP itu lebih penting daripada Gusti Allah, apa ada kita syirik dengan HP? Kita menganggap Allah kalah dengan setan gepeng arek-arek itu ono bener ya Ibu Pak. Iki setan gepeng. Ya memang setan betul itu. Manfaatnya jelas ada, cuma kita ini sisi negatifnya itu kadang-kadang lebih mancap kepada, lebih berpengaruh lah kepada kita daripada positifnya. Dan sebuah dalil di Quran, sesuatu yang ada manfaat, ada mandoranya, lah mandoranya ditolak dulu, jangan langsung ambil manfaat. Sudah dalil Pak. Darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Jadi sesuatu yang mengandung masalah ada mafasid. Jangan masalahnya diambil dulu, ditolaklah mafsadah dulu baru diambil manfaat. Saya dulu di pondok sering diceritakan contoh nih kiai pancetain, kamu ada tetangga pondok, ada kamu kasihan dengan seorang perempuan karena janda, kamu datangi terus kaulai. Bantunya bagus tapi teko belum jelas mengenai gak tahu jauh, pokoknya kawinan biasa mari bantunya kan selesai. Itu model contoh kaidah dasar hukum Islam itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa sesuatu yang mengandung manfaat madharat itu
prosedurnya, protapnya yang madharat ditolak dulu, jangan kesusu ngambil manfaat. Jadi kita memang harus belajar. Maka mudah-mudahan kita ngaji tafsir ini betul-betul barokah. Amin Allahumma. Sama kemarin saya di PLN Jawa Timur ditanya, Pak, apa betul Bapak kan dari UIA, teman apa? Pak, berarti kan UN Kementerian Agama. Iya Bu, kenapa? Ini loh, saya diberi data memang perceraian meningkat. Loh iya. Apa betul memang perceraian itu menurut data Litbang Kementerian Agama masih inisiatif ibu-ibu? Iya Bu, saya itu bimbing disertasi, bimbing penelitian anak-anak begitu. Memang begitu Bu, saya tidak menutupi loh Bu bahwa perceraian meningkat dan perceraian itu 70% itu inisiatif yang pengen pegatan ibu-ibu bukan bapak-bapak. Loh memang faktanya begitu. Apa itu kemajuan apa kemajuan ya gak loh. Itu wakiyahnya realitas. Hanya kalau akhirnya memberi penjelasan bahwa itu barangkali begini loh Bu, menurut beberapa penelitian maka perceraian meningkat itu salah kiainya selama ini menjelaskan bil ma'ruf itu wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ayat itu dianggap kalau ada cekcok antar keluarga segera selesaikan secara hukum. Padahal enggak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ibu bapak dulu saya masih ingat Kementerian Agama menerjemahkan pergaulilah istrimu dengan benar. Dulu ma'ruf diartikan benar. Tidak ada dasarnya. Akhirnya sekarang sudah berubah. Pergaulilah istrimu dengan baik. Kalau ngaji tafsir betul itu kurang pas. Sudah dekat tapi kurang pas betul. Al-ma'ruf itu bil wajhil muta'asin al-muta'arifi, maka saya menerjemahkan ma'ruf itu dengan arif bijaksana. Maka di dalam kitab tafsir ayat itu sebenarnya menjelaskan suami istri itu terjadi perbedaan, percekcokan, jangan sampai pisah. Jadi bil ma'ruf itu jangan langsung diselesaikan secara hukum. Ma'ruf itu akhlak. Lah sekarang kan buatan ini udah selesaikan hukum aja lah. Ya sudah diputus hukum. Dan kalau sudah ngajukan perceraian itu kan yang akhirnya menarik gugatan kan hanya 1%. Jadi ayat itu sebenarnya bisa ditafsirkan hadis Nabi abghadul halali indallah wa talaq. Memang cerai itu halal, tapi paling dibenci Gusti Allah. Intinya enggak boleh cerai. Makanya saya ingat Kiai Haji Imron Hamzah, ya Prof. Naryo saya paling tahu lah dengan beliau. Saya masih ingat waktu ngaji di beliau itu, ngaji tafsir Ibnu Katsir waktu itu. Jadi wa asyruna bil ma'ruf itu beliau setelah panjang lebar dibaca loh ini loh. Berarti kesimpulannya bil ma'ruf itu terkei gudang garam. Lu kan Kiai, apa lihat terkei gudang garam masih ada tulisannya utamakan selamat. Jadi terkait gudang garam loh Pak, itu masih ada utamakan salah. Percekcokan apapun yang penting rumah tangga selamat, tidak terjadi pisah. Titik udah. Jadi ayat itu sebenarnya larangan berpisah. Kadung bersatu ke berpisah. Lah, sementara ini sering ustaznya menerangkan bahwa itu udah selesaikan dengan hukum. Ma'ruf itu bukan masuk hukum, itu masuk akhlak. Makanya sampai sekarang amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan penegakan hukum. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali tegas mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlak. Nah, selama ini kan amar ma'ruf nahi mungkar itu penegakan hukum. Bir dihancurkan ini amar ma'ruf. Sudah mengartikan amar ma'ruf yang tidak benar, main hakim sendiri dosanya loro. Jadi memahami amar ma'ruf itu juga tidak pas, main hakim apa tidak loro salah. Wong mereka yang selalu main hakim sendiri, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pernah ngaji tafsir. Gimana kapan ngaji ini Bu? Dia di jalan terus Allahu Akbar terus. Kapan ngaji ini deh? Kapan ngaji yang betul? Jadi di Ihya Imam Ghazali dengan tegas bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlak. Kan kalau sering matur, jadi ajaran agama ini kan telu, iman, Islam, malaikat Jibril datang pada Nabi ini kalau Bu, pakaian putih, rambutnya hitam, tidak liwat pintu, tahu-tahu di depan kanjeng Nabi dua lututnya dipepet oleh kanjeng Nabi. Tahu-tahu takut, Muhammad ajari saya iman. Nah, Nabi kan tahu malaikat Jibril.
Itu bukan takwa Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ingin mengajarkan iman. Iman itu ya rukun iman yang 6 itu. Setelah itu Islam apa? Ya yang bertanya lebih tahu. Oh, malaikat Jibril bisa berubah dirinya manusia. Jadi sahabat waktu enggak ngerti bahwa itu malaikat Jibril orang. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Masuk majelis itu buatan lewat lawak. Tahu-tahu di depan Kanjeng Nabi kaya siluman kan. Terhasil ihsan. Makanya 100 tahun setelah Nabi wafat disusunlah ilmunya, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Ajaran agama 3 ini. Lah, amar ma'ruf nahi munkar itu enggak masuk syariat, enggak masuk hukum, masuk akhlak. Jadi garis besar iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Lah ini selama ini orang yang amar ma'ruf nahi munkar yang sering main hakim sendiri itu bolak-balik Allahu Akbar di jalan itu kan mengartikan amar ma'ruf nahi munkar penegakan hukum. Padahal buatan amar ma'ruf nahi munkar itu akhlakul karim. Itu sama dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wa jadilhum billati akhlak. Jadi dengan kelakar saya mengatakan di bayaran kemarin dosa ini double, Pak. Wis memahami amar ma'ruf Quran wis keliru rumangsa paling bener mari main hakim sendiri. Jadi karena ternyata BUMN itu sekarang tulisannya kan masih akhlak, Pak. Di zaman Pak Erick Thohir itu semua BUMN mulai kereta api sampai mulai ATM sampai tulisannya kan akhlak. Ternyata memang Erick Thohir ngaji juga kepada ulama bahwa akhlak itu harus didulukan. Dan ternyata Quran turun pada Kanjeng Nabi di Mekah itu akhlak akidah dulu, hukum-hukum di Madinah. Ibarat bangun rumah, fondasi dede. Bukan ada perintah sholat zakat kan kari-kari mawon. Mesti akhlak akidah, baru pindah ke Madinah, hijrah, perintah sholat zakat, puasa dan perkawinan macam-macam itu semuanya di. Nah, itulah Pak, saya jelaskan di Jawa Timur. Ya barangkali juga ada faktor kita ustadznya selama ini keliru menerangkan bahwa kalau ada cekcok luar itu selesaikan hukum aja. Padahal ayat itu justru tidak boleh diselesaikan secara hukum, diselesaikan secara akhlak. Bil ma'ruf itu bil akhlak, bukan bil hukmi, bukan bil syariah. Karena al ma'ruf diartikan penegakan hukum, sudah daripada selesaikan hukum. Lah hukum itu kan kering, benar salah ya. Karena di depan hakim sudah tidak bisa didamaikan, ya sudah putus hakim cerai. Itulah yang terjadi, perceraian meningkat ya saya ibu-ibu, dan 70% memang orang cerai itu sekarang itu keinginan ibu-ibu, bukan keinginan bapak-bapak. Itu kemajuan apa kemajuan, wallahu alam. Jadi ya ada faktor sing nerangnya kiai ini ustadz salah sama ini bil ma'ruf selesaikan hukum. Loh boten, bil ma'ruf justru tidak boleh diselesaikan hukum, harus diselesaikan dengan akhlak. Artinya apa? Kesimpulan terakhirnya ojo sampai pisah. Cuma kiai terus ono kelakaran ini pisah ojo, tambah mana gak apa-apa lah. Ono iku sing ngono iku sing ya tidak semudah itu wong ibu-ibu ra gelem. Ya, sitok rantai. Jadi ibu baca kembali mumpung saya ingat, jadi monggo kalau ingin nyadar, jadi kata fitrah itu dalam bentuk kata kerja fi'il itu 18 kali. Fatoro. Makanya ada surat namanya Fatir sama dengan Khaliq, Khalaqah. Fitrah hanya sekali di dalam surat Ar-Rum 30, dan fitrah itu adalah watak dasar, asal pembawaan asli, tabiat asli. Dan makanya penafsirannya fitrah manusia itu apa? Mentauhidkan Allah, tidak syirik pada Allah. Dan fitrah itu sama dengan hasilmu. Al-A'raf 173. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ya, sebagai tambahan penjelasan, ya memang kita ini harus ngaji bener kok memang. Pengaji itu pengajian umum prol mau ngomong kalau gitu kalau kitabnya kadang-kadang bisa begitu. ngaji ngerungone ustadz yang lain ngaji ya. Tidak kembali pada kitab, yang terjadi kan seperti itu gitu ya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi
Kalau kita teruskan, ya kala innahu tadzkirah, bahwa Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara wa ma yad'u illa ayasya Allah, dan orang bisa menerima Quran sebagai hidayah itu karena hidayah Allah. Kalau Allah tidak buka, tidak bisa itu. Ya. Wa ma yad'una illa ayat kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, orang sulit menerima kebenaran Al-Quran. Dan yang terakhir ditutup ayat ini, huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa itu Allah. Ahlul taqwa, tempat kita mewujudkan ketakwaan. Ahlul taqwa, Allah lah kita tempat untuk bertakwa. Wa ahlul maghfirah, dan Allah lah yang menerima maghfirah, pengampunan. Jadi bahwa hari raya Jalur Sepuro boleh Pak, tapi tidak ada yang memerintahkan Jalur Sepuro ngenteni hari raya, kan tidak ada. Yang ada dawuh Kanjeng Nabi, jangan sampai lebih 3 fauqas salasati ayamin. Sesama muslim enggak wawuh, enggak saling menyapa lebih 3 hari sholat, panjangkan sholat, enggak ditampa Gusti Allah. Bahkan kalau kita mau jelenderehkan sholat hablum minallah wa hablum minannas, iya memang jelas, tapi tidak harus hari raya yang Jalur Sepuro. Ibu bapak, kalau kita teliti betul Pak Bu, 1 ayat bicara hablum minallah, 100 ayat bicara hablum minannas. Bandingannya itu di dalam Quran lebih banyak ayat yang menerangkan hubungan manusia bagaimana dengan baik hablum minannas. Kalau hablum minallah 100. Di hadis Bukhari Bapak, hadis Bukhari yang diyakini sahih itu, kalau kita teliti, 1/3 menerangkan hablum minallah, 2/3 hablum minannas. Hadis Bukhari itu disarai, diulas oleh ulama dari Mesir bermadzhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. 20 jilid Bu Pak. Jadi hadis Bukhari menjadi 20 jilid sekian. Dan jilidnya enggak ciri-ciri gede Pak. Dari 20 jilid hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kalau kita teliti lagi, yang 4 jilid menerangkan hablum minallah, yang 16 jilid menerangkan hablum minan. Itu artinya memang kita tidak boleh sembrono sesama manusia. Hadis yang sering kita dengar ya kan jelas. Nabi sholat, krungu makmumi seorang ibu gendong bayi nangis. Loh, Kanjeng Nabi bawa surat pendek. Sholat kan hablum minal, tapi karena ada anak kecil nangis, demi hablum minannas suratnya jodoh-jodoh. Tidak seperti kita. Sholat sendirian ya keluar ahad, sholat dari imam rodok didawak-dawak. Kanjeng Nabi enggak. Jadi hablum minallah ini ternyata bisa digalahkan ya dengan hablum minannas Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi pernah sholat loh Bu Pak, wajib Pak, waktu di rumah ketepatan ada orang punya utang, minta tolong diketok Fatihah Aisyah. Kenapa? Ini Kanjeng Nabi ini minta sholat dibatalkan. Langsung apa? Dibantu Kanjeng Nabi, Nabi sholat lagi. Haji. Kan hablum minallah Pak. Kan diganti bayar dam kepada manusia. Bayar dam, unta ini, apa itu? Jadi hablum minallah itu bisa diganti hablum minannas. Tapi hablum minannas enggak bisa diganti hablum minallah, enggak iso. Jadi memang hubungan dengan manusia tidak boleh sembrono ya. Cuma Jalur Sepuro enggak usah ngenteni hari raya. Jadi hal itu menurut saya ya tidak segera Jalur Sepuro, ya apa kita tidak nyalai wong, tidak dolimi wong, itu yang lebih prinsip kan begitu. Lebih tahu persis bahwa hubungan sesama manusia itu tidak boleh dipandang enteng. Sebab orang selama ini kan diwale Pak, aku sholat wapi, wes beres, nggak bisa. Justru dibalik menurut Quran. Kalau orang itu dengan sesama manusia baik itu sudah dijamin kepada Allah baik insya Allah. Kan ada yang sering ceritakan, kan tidak hanya satu hadis Pak itu. Sholat, baca Quran, sholat malam, Bu, Masya Allah. Orang tahu, sak kampung lah. Tapi orang itu tidak pernah punya perhatian sama tetangganya. Sampai tetangganya mati dengan kekurangan apa, tidak pernah ngereken rumah sudah, saya pasti surga, sudah. Hablum minallah ini. Akhirnya saking gregetan wong sak kampung itu wong sok semuji kira orang ngono. Dilapurne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fulan, ini Masya Allah kita semua bersaksi ibadah saya. Cuma dengan tetangga, dengan masyarakat tidak punya awareness, tidak punya
respon yang bahayanya. Nah, didakwahin apa? Orang itu haram masuk surga. Kurang apa, Pak? Jadi betapa kita ini harus baik dengan orang, ya terutama mesti keluarga, atau suami istri anak. Sing dina kumpul dosane akeh. Ya njaluk sepura rasane. Ya titik-titik seorang suami aku ingin njaluk sepura. Ya apik wae. Mosok suami istri yang menunggu, aku tak kelumpone sing nunggu ya aku tak sungkem panjenengan masak. Ya enggak usah. Lek salah tak njaluk sepura. Jangan lebih 3 hari sebenarnya. Lek gawe kanjen fauqas salasati ayyam. Jadi ahlut taqwa ahlul maghfirah wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita tutup Fatihah sekaligus mohon kesembuhan Ibu Hajah Indah Istiati atau Ibu Afiati. Moga didoakan segera sembuh seperti dia kala. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَاتْلُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم اجعلنا يا Allah وأولادنا يا Allah semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum syari wa dhahir ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil alaina kull asir bil bashir nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi